lali nura apa ba'da'an yu'tiya setelah Allah menganugerahkan hum kepada para ulama itu iyahu ilmu walakin tetapi yadhabu hilang opo ilmu bidhahabil ulama dengan hilangnya para ulama sedo belum sempat mengkader muridnya, belum sempat mengkader anak-anaknya. Akhirnya sedone ulama terhapusnya ilmu, hilangnya sekian banyak ilmu. Fakullama dhahaba alimun, fakullama maka setiap kali dhahaba hilang alimun seorang alim, dhahaba hilang pula, dhahaba hilang bima ma'ahu bersama apa yang ada padanya minal ilmi yakni ilmu ini ikut hilang hatta sehingga idza lam yabqa nalika tidak tersisa lagi alimun wong alim ittakhadhan nasu ittakhadha mengambil annasu umat manusia ru'usan pemimpin juhalan sing bodoh-bodoh. Jadi toko serbane hanya gamise hanya minyak wangi ini hanya kitab terjemah insu ilu jika mereka ditanya aftau maka mereka memberi fatwa bi ghairi ilmin dengan tanpa ilmu alias ngawur fayadilluna wa yudillun sesatlah mereka dan mereka juga menyesatkan. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man alima ilman fakatamahu sapa wonge telah belajar ilmu fakatamahu lalu dia menyembunyikan ilmu uljima maka dia diberi kendali cangkeme ke jaran niku yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat pilih jamin dengan kendali min narin dari api neraka. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal atiyatu wa ni'mal hadiyatu sebaik-baik pemberian dan sebaik-baik hadiah adalah kalimatu hikmah satu kata tentang hikmah satu kata tentang ilmu tasma'uha yang Anda mendengarnya fatatwi alaiha lalu Anda menyimpannya kau simpan rapat enggak sampai hilang dihafalno dipahami lebok niati summa tahmiluha lalu kamu bawa hikmah itu sampaikan ilmu itu ila akhin laka muslim kepada saudaramu sesama muslim tu'allimuhu kau ajari sesama muslim itu iyaha tentang hikmah tersebut. Ta'dilu perbuatan seperti itu membandingi ganjarane ibadah sanatin ibadah 1 tahun. Luar biasa mas. Gelem mulang gelem menyampaikan. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ad-dunya utawi donya iku mal'unatun den laknati. Mal'unun iku dilaknati ma apa wae fiha kang ana ing dalem donya mau. Illa zikrullah kejaba zikir marang Allah iku sing ora dilaknati. Wa malan barang-barang wala yang mendukung apa mahu ing zikir. Au mualliman utawa wong sing gelem mulang ilmu iku sing ora di laknati au muta'alliman utawa wong sing gelem ngaji ilmu iku sing ora di laknati. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi sungguh Allah dan para malaikatnya seluruh penduduk langit dan bumi hatta namlata fi juhriha sampai semut yang ada di lubangnya wa hatal huta fil bahri hingga ikan-ikan yang ada di laut la yusalluna
benar-benar semuanya itu mendoakan ampunan dan rahmat ala muallimin nas, atas orang yang mengajarkan kepada umat manusia. Al khaira, mengajarkan kebaikan. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Turmudi. Hadis riwayat Imam Turmudi. Wes santri kene anak-anak nyambut gaya tapi ojo sampai ninggalmu mulan. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'afadal muslimu, tidaklah memberi faedah al muslimu orang muslim akhahu kepada saudaranya faidatan dengan suatu faidah afdala yang lebih afdal min haditsin hasan daripada cerita yang baik, cerita kebaikan. Balaghahu, yang mana cerita baik itu sampai kepada dia, dengar. Faballaghahu, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Top. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun minal khairi yasma'uhal mu'min, satu kalimah tentang kebaikan yang mana orang mukmin mendengar kalimah itu, fayamalu biha, kemudian orang mukmin mengamalkannya, wa yu'allimuha, dan orang mukmin mengajarkannya, khairun, itu lebih baik, lahu bagi mukmin, min ibadati sanatin, daripada ibadah sunat satu tahun. Wa kharaja, keluar dari rumah ke masjid sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari, fara'a majlisain, lalu Nabi melihat dua majelis di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah. Ahaduhuma, yang satu majelis, yad'una Allah, mereka berdoa pada Allah, majelis zikir. Wa yarghubuna ilaih, dan mereka berharap kepada Allah. Wasani, majelis yang kedua, yu'allimunan nas, mereka mengajarkan kebaikan pada orang lain, majelis ilmu. Faqala, terus dawuh sapa Rasul, amma haula fayas'aluna Allah, adapun orang-orang yang zikir berdoa ini, mereka minta kepada Allah. Namanya minta, fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Jika Allah mau, Allah beri mereka, dan jika Allah mau, Allah tidak beri mereka. Wa amma haula, adapun yang ini majelis ilmu, fayu'allimunan nas, mereka mengajarkan kepada umat manusia. Lah saya ini Muhammad diutus untuk mengajarkan ilmu. Wa innama bu'istu mu'alliman, sungguhlah sejatinya aku diutus mu'alliman, untuk mengajarkan ilmu. Summa adalah, lalu Nabi bergabung, berpindah ilaihim, kepada majelis ilmu. Wajalah, saat Nabi pun duduk ma'ahum, bersama majelis ilmu. Sama-sama afdolnya, tapi Nabi milih yang majelis ilmu. Nah, kiai-kiai Jawa, NU, dua-duanya digabung. Di NU itu majelis taklim, ada zikirnya, majelis zikir ada ceramahnya. Dua-duanya. Ya kan? Jadi kalau zaman Nabi yang majelis taklim khair, yang majelis zikir khair, andai Nabi tahu yang di NU, insya Allah akan dawuh khairon. Ya kan? Faqala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu ma ba'atsani Allah, utawi perumpamaan agama, ba'atsani yang telah mengutus kepadaku, Allahu Gusti Allah, bihi membawa ma, minal huda, yakni tentang hidayah agama, wal ilmi, dan ilmu. Perumpamaan hidayah agama, ilmu, yang mana Allah telah mengutusku membawanya, iku kama salil ghaisil kasir, bagai umpama hujan yang deras, asaba ardon, hujan deras itu mengenai suatu wilayah bumi, fakanat minha naqiyatun qabilatil ma, ada di antara sepetak bumi itu naqiyatun yang bagus tanahnya, qabilatil ma, bisa menyerap air, kayak tanah-tanah Malang,
kena hujan menyerap air. Berarti di dalam tanah banyak kandungan air. Kelapa cukul, pari cukul, jagung cukul, di bawah banyak kandungan air. Tanahnya bagus, qabilatil ma, bisa menyerap air. Fa'ambatan, sehingga bumi itu bisa menumbuhkan al-kala, rerumputan, wal usbal katsir, dan rumput yang banyak. Tapi wakanat, ada pula minha, di antara karakter tanah, ajadib yang dahas. Apa dahas itu? Enggak patek cukul, enggak patek subur, tapi bisa menahan air. Amsakatil ma, menahan air. Kayak tanah Lamongan itu begitu kena hujan enggak sat-sat, sebulan enggak sat, banyak jumblang-jumblang kena diseni lele, kena diseni iwa. Malang ini tas hujan jarak sak jam sat, tapi banyak terserap di dalam tanah, ya kan? Lumayan kayak Lamongan itu bisa menahan air. Orang punya simpanan air banyak. Fanafa'a, kemudian memberi manfaat Allah biha, lantaran tanah-tanah dahas yang menahan air itu, anasa, manusia, tempat ya, nyimpan. Fasaribu, lalu manusia bisa pada minum. Fasaqau, dan mereka bisa mengairi sawah. Wazara'u, bisa bercocok tanam, di diesel teko jublang-jublang itu. Wakanat, ada pula minha, di antara model tanah, karakter tanah, ta'ifatun, satu kelompok, ki'anun, yang rata halus, begitu kena hujan hamblas saya. Menyimpan air enggak, menyerap juga enggak. La tumsiku ma'an, tidak menahan air, wala tumbitu kalaan, dan tidak pula menumbuhkan rumput. Fal awal dzakarahu masalan lil muntafa' bi ilmih. Yang pertama, tanah yang bisa menyerap air lalu banyak tumbuhan pada cukul. Dzakarahu, Nabi menyebutkannya masalan sebagai tamsil, sebagai perumpamaan lil muntafa' bi ilmih, orang yang ilmunya dimanfaatkan, berguna bagi masyarakat. Dia datang dari pondok, masyarakat yang dulu nggak iso sholat malah iso sholat, masyarakat sekitar yang dulu nggak iso maca Quran malah iso maca Quran, malaikat yang nggak tahu wawasan malah ngerti, masyarakat yang dulu nggak ngerti wawasan malah ngerti wawasan, dan seterusnya. Itu namanya orang yang ilmunya manfaat. Wasani, yang kedua, dzakarahu, Nabi menyebutkannya masalan sebagai tamsil, perumpamaan linnafi', orang yang memberi manfaat. Jadi mungkin dia sendiri nggak banyak bisa mengambil manfaat, tapi krono iso menahan air bisa memberi manfaat. Yang awal tadi bisa juga muntafi', orang yang bisa mengambil manfaat ilmunya. Wasalis, yang ketiga, lil mahrum, sebagai perumpamaan bagi mahrum, orang yang terhalang kemanfaatan. Ngesaknu minhuma, dari itu kemanfaatan ilmu. Waqala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluh illa min salasin, jika mati si anak Adam maka putuslah amalnya yang mati itu, illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Meskipun yang bersangkutan mati, yang 3 hal itu pahalanya tetap mengalir. Apa antara lain? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Al-hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih, orang yang menunjukkan kebaikan pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Orang yang menunjukkan kebaikan berarti menyampaikan, mengajarkannya, pahalanya seperti orang yang mengamalkannya.
Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidak boleh iri, illa fitnataini, kecuali dalam dua hal. Iri itu enggak baik. Tapi dalam dua hal berikut ini kita boleh iri. Satu, rajulun atahullahu hikmah, orang yang Allah menganugerahkan kepadanya hikmatan, ilmu. Cek ngalimi wong iku profesor, doktor, hafid Quran, ngalim. Fahuwa yaqdi biha, lalu dia pun memutuskan perkara berdasarkan ilmu. Wa yu'allimuha, dan dia ajarkan ilmu itu annasa, kepada umat manusia. Yang kayak begitu saman iri boleh. Pengen cah kaya wong iku cek ngalimi. Boleh. Tapi lok nek wong bojone ayu, pengen cah bojone ayu. Tamam. Warajulun, dan orang atahu yang menganugerahkan kepadanya Allahu Allah malan, kekayaan atau harta. Fahuwa yunfiqu minhu, lalu orang itu mendermakan, mengeluarkan, meninfakkan dari sebagian hartanya, sirron wa jahron, baik yang sembunyi maupun terang-terangan. Wong sugih loman itu kita layak kepingin iri. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala khulafai rahmatullah, semoga atas para penerusku, para kader penggantiku, rahmatullah, ada rahmat dari Allah. Qila, ditanyakan, wa man khulafauka, siapa para khalifah-khalifahmu? Aja keliru HDI. Siapa para kader penerusmu? Qala, Nabi bersabda, alladzina yuhyuna sunnati, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku. Jamaah dihidupkan, zikir digagas di kampungnya, akhirnya jadi kampung Islam. Itu menghidupkan sunnah. Wa yu'allimunaha, dan mereka ajarkan sunnahku itu ibadallah, kepada para hamba Allah. Itulah para generasi penerusku yang dirahmati Allah. Wa ammal asar, adapun tentang asar, riwayat-riwayat dari sahabat mengenai afdolnya mengajar, fadilahnya mengajar. Faqad qala, teman-teman dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu, man haddasa bi hadis fa umila bihi falahu mithlu ajri man amila dzalikal amal. Barang siapa menceritakan suatu hadis, lalu hadis itu diamalkan oleh muridnya, oleh jamaahnya, maka bagi dia seperti pahala orang-orang yang mengamalkan hadis tersebut. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala dawuh si Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, muallimun nasil khaira yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri. Orang yang mengajarkan kepada umat manusia al-khaira, tentang kebaikan, yastaghfiru, bakal memintakan ampunan, lahu, untuk dia, kullu syai'in, segala makhluk, hatta al-hutu, hingga ikan-ikan, fil bahri, yang ada di laut. Wa qala dawuh ba'dul ulama, setengah para ulama, al-alimu yadkhulu fima bainallah wa baina khalqih. Orang alim itu yadkhulu, masuk, fima, di antara posisi antara Allah dan antara para hambanya. Ini menungso masyarakat akeh Gusti Allah. Nah, yang menjembatani antara hamba dan Allah itu para ulama, orang alim. Niki Gusti tiang gasek. Fal yang hendaklah melihat si orang alim itu, kaifa yadkhul, bagaimana dia masuk di ranah itu. Hati-hati membawa umat, hati-hati sowan Gusti Allah, hati-hati ngemong. Waruya, diriwayatkan, anna Sufyan as-Tsauri rahimahullah qadima Asqalan, dia datang rawuh ke negeri Asqalan. Ini orang alim ini. Famakasa,
lalu berdiam diri mungkin sebulan, 2 bulan, tahun, 2 tahun. Walasaluhu insan, nggak ada satupun orang bertanya, wah, iki negeri apa? Kerawan ulama gede, boro-boro dadak njaluk kula nyuwun diulang. Halah, takon hukum situ lho gak ono. Gak ono. Anjene masyarakat matre kabeh. Ketekan ulama gede gak ono sing gelem ngaji. Wala selalu tidak bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, insanun seorang manusia pun. Faqala, kemudian Sufyan Ats-Tsauri dawuh, ukturu li, persiapkan untuk saya, li akhruja, saya akan keluar berpindah min hadzal balad, dari kampung ini, kampung Ratepak. Ngerti ya? Ulama enggak disambut, ulama enggak ono sing ngaji kepada. Hadza baladun yamutu fihil ilm. Ini kampung, ini negeri yang mutu mati fi, di kampung itu al ilmu ilmu. Wa inna ma qala dzalika khirsan ala fadilati ta'lim. Wa inna ma, sesungguhnya penyebab qala Ats-Tsauri dawuh dzalika, yang demikian itu khirsan, karena sangat berkeinginan, sangat antusias ala fadilati ta'lim, atas keutamaan mulang ilmu, rawuh ka ono sing gelem ngaji, wastibqail ilmi, dan berusaha melestarikan ilmu bihi lantaran ta'lim. Wa qala dawu sapa Atha radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Sa'id ibn Musayyab wa huwa yabki. Ingsun sowan kepada Sa'id bin Musayyab, sedang dia menangis ketika itu. Faqultu, saya bertanya, mayubkika, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu menangis? Apa yang menangiskan dirimu? Faqala Sa'id bin Musayyab dawuh, laisa ahadun yas'aluni an syai'in. Tidak ada satu orang pun bertanya kepada saya tentang ilmu. Nelongso Mas urip ning kene gak kanggo. Pindah Imam Tamam. Lek kampung ngono iku pindah ning Papua ngono. Ning Madura sampean alim gak kangge. Karena ada daerah-daerah tertentu, sepinter apapun kalau bukan keturunan orang top, nggak diberi peran, nggak kangge. Wis kono ning Papua kono. Dhewek iki lampu-lampu cilik ning kutha ora murup. Tapi lek gelem ning nisor Barongan Ori kono ya padang. Ketara padang. Saya teringat dawuh Mbah Mas Duki, gak boleh sadu pulang ke Blitar. Kono aja mulai ning Blitar. Eman, lampu Petromak delening sor Barongan Ori. Lampu Barongan Ori cukup lampu cempluk-cempluk cilik-cilik. Artinya kalau orang dipandang ulama ilmunya cukup, moncer, maka tetap bertahan di kota. Ning kota kana sing ngono iku sopo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dawuh ba'dhum, setengah para ulama, al ulama surujul azminah, para ulama itu lampu-lampunya zaman. Zaman manapun kosong ulamanya, peteng gelap. Kullu wahidin misbahu zamani. Masing-masing ulama itu menjadi pelita lampu di zamannya. Yastadiu, berharap mendapatkan sinar bihi, lantaran seorang alim itu ahlu asri, orang-orang yang hidup semasanya. Wa qala al-Hasan rahimahullah, laulal ulama lasaron nasu mithlal bahar. Kayak ngasek, di samping kadang mereka ngaji ke sini, minimal kalau sumpek-sumpek atine ke sini njaluk suwu, ya kan? Dilatih daripada njaluk suwu nang Gunung Kawi. Terus kalau nggak ono ulama mereka lari kemana? Nang ini apa? Kampung yang rata-rata Muhammadiyah sana. Sak kampung itu partai ini PAN kabeh. Jadi PAN.
Pan. Di pan. Ono pik. Pan. Lara ono pantun. Wong-wong oleh TK gratis nang ndi? Andai laulal ulama, andai tidak ada ulama, lasaran nasu mislal bahaim. Niscaya menjadi an-nasu para manusia mislal bahaim, seperti binatang. Maksudnya annahum para umat manusia bitaklimi lantaran ada kegiatan mengajar, pendidikan, yukhrijuna para ulama itu bitaklim, annahum para ulama bitaklim dengan mengajarkan ilmu, yukhrijuna mereka bisa membebaskan annasa umat manusia min haddil bahimiyah dari batasan kebinatangan ila haddil insaniyah, naik sampai batasan insaniyah dengan ilmu. Wa qala dawu sapa Ikrimah, inna lihadzal ilmi samanan, sungguh ilmu itu ono regane Mas. Kila dikatakan, wa ma huwa apa regane ilmu? Qala Ikrimah mengucap, antada'ahu fi man yuhsinu hamlahu. Hendaknya kau memberikan ilmu itu, menaruh ilmu itu fi man pada murid, pada jamaah, yuhsinu hamlahu, yang dia bagus membawanya, iso paham, enggak gampang salah paham, iso nglakoni. Ajarkan ilmu, sampaikan ilmu pada murid sing ngono kuwi. Itu namanya apa? Regane ilmu. Wala yudayyi'uhu, dan dia tidak menyia-nyiakan ilmu. Oh eman-eman Mas, ilmu samene akeh diulang neneng arek mulai teko pondok kemau togelan, gendaan, sia-sialah ilmu. Itu jeneng enggak ngregani ilmu. Wa qala dawu sapa Yahya bin Mu'adz, al ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Para ulama itu lebih sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ayah ibu mereka. Ayah ibu itu sayang neng anaknya, tapi ulama kepada umat luweh sayang, dan memang harus itu karakter ulama ini. Qila wa kaifa dzalika, bagaimana kok demikian? Qala li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfazunahum min nari dunya. Kenapa ulama dikatakan lebih sayang daripada orang tuanya? Karena bapak dan ibu mereka menyelamatkan mereka dari api dunia, dari bahaya dunia. Wahum yahfazunahum, sedangkan para ulama menyelamatkan umat, menjaga umat min naril akhirah, dari neraka akhirat. Sejatinya ulama lah yang lebih sayang kepada umat daripada orang tuanya. Ya wong tuanya api. Tapi juga banyak orang itu berfungsi ya jadi orang tua, ya jadi ulama, ya jos. Wa qila awalul ilmi as-samtu. Pertama-tama proses orang mendapat ilmu menengsik. Aja usrek kaya arep ngaji usrek umek. Sing menyeti HP sing ya. Proses orang dapat ilmu itu menengose. Jokakan umek. Summal istima', lalu mendengarkan. Summal hifdzu, kemudian apal, dieling-eling. Summal amalu, kemudian mengamalkannya. Summa nasruh, lalu menyebar luaskannya. Ngono Mas. Waqila alim ilmaka man yajhal, ajarkan ilmumu kepada orang yang bodoh, yang tidak mengerti. Wa ta'allam mimman ya'lam, dan belajarlah kamu dari orang yang mengerti. Sampaikan ilmu kepada orang yang tidak mengerti, dan belajarlah dari orang yang mengerti. Terus kulaan dapat mana, Fa innaka idza fa'alta dzalika, sungguh jika kamu mau melakukan hal itu,
alimta ma jahilta wa hafidta ma alimta. Kamu akan mengetahui apa yang kamu masih bodoh dan kamu bisa menjaga apa yang telah kamu ketahui. Hafidta ma alimta. Wa qala dawu sapa Mu'ad bin Jabal fi ta'lim wa ta'allum. Tentang mengajar dan belajar. Waraitu dan aku mengetahui hadis ini aidon juga marfu'an marfu'. Bukan ucapannya sahabat, langsung dawuhnya Kanjeng Nabi. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyiyah. Belajarlah kamu ilmu, sungguh belajar ilmu semata-mata karena Allah itulah khasyiyah. Apa? Benar-benar wedi nang Gusti Allah, proses menuju khasyiyah. Karena kalau tidak ulama tidak bisa khasyiyah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Wa talabahu ibadah. Dan sungguh mencari ilmu itu ibadah. Wa mudarasatahu tasbih. Dan mudarasah belajar ilmu sinau bareng iku tasbihun tasbih. Wal bahtha anhu membahas ilmu jihadun jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah menjadi sedekah. Wa badlahu li ahlihi, memberikan ilmu kepada ahlinya, orang yang layak menerima, qurbatun, mendekatkan kepada Allah. Wa huwal unsu fil wahdah, ilmu adalah teman karib dalam kesendirian. Kano konco maca kitab. Wong ra iso maca kitab, ra iso maca buku, kano konco nelapane gak. Iyalah ana kopi ana rokok sik iso. Iki ra ana kopi ra ana rokok ra iso maca kitab kate lapo. Plonga. Sungguh ilmu itu teman karib saat kesendirian, kesepian. Wasahib fil khalwah, teman dalam kesepian. Buat dalil ala din, ilmu adalah petunjuk atas agama. Pembimbing, pemandu agama. Wal masiru wal musabbir ala sarra wa dharra. Ilmulah yang membuat orang sabar dalam suka wa dharra duka. Wal wazir indal akhilla, ilmu adalah pembantu penolong indal akhilla bagi teman-teman. Wal qarib indal ghuraba, yang dekat bagi orang yang asing. Wa manaru sabilil jannah, dan menara mercusuar petunjuk menuju surga. Ilmu yarfa'ullahu bihi aqwaman, dengan ilmu Allah mengangkat derajat kaum-kaum. Fa yaj'aluhum fil khairi, sehingga Allah jadikan kaum-kaum berilmu itu qadatan, menjadi panglima, sadatan, menjadi pemimpin, hudatan, menjadi penunjuk, fil khairi, dalam kebaikan, yuqtada bihim, mereka dijadikan panutan, adillatan fil khair, petunjuk dalam kebaikan, tuktasu, diikuti, atharuhum, jejak mereka, waturmaku, dilihat, diperhatikan, af'aluhum, perbuatan gerak-gerik mereka, watarghobul malaika fi khullatihim, malaikat pun ingin berminat fi khulatim, berteman dengan mereka. Wa bi ajnihatiha, dan dengan sayap-sayapnya si malaikat itu, tamsahu, mengusap mereka. Wa kullu radbin wa yabis, setiap makhluk yang basah maupun yang kering, hidup maupun mati, yastaghfiru lahum, memintakan ampunan untuk para ulama. Hatta hitanul bahri, hingga ikan-ikan yang ada di laut, wa hawamu, binatang-binatang laut, wasibaul barri, binatang buas yang ada di darat, wan amuhu, binatang ternak yang ada di darat, wassama wa nujumuha, langit beserta bintang-bintangnya, semuanya memintakan ampunan kepada ulama. Di annal ilma hayatul qulub minal ama. Kenapa ulama begitu jos itu?
Karena ilmu itu menjadi kehidupan hati dari buta ilmu, buta Allah, buta kebenaran. Wa nurul absar minadh-dhulami, cahaya mata dari kegelapan. Wa quwwatul abdan minadh-dhu'fi, menjadi wa quwwatul abdan, dan menjadi kekuatan fisik badan minadh-dhu'fi, dari lemah. Yablughu, bisa mencapai bihi, dengan ilmu, lantaran ilmu. Al-abdu, seorang hamba, mencapai apa? Manazilal abror, derajat orang-orang abror, dengan ilmu. Wa darajatil ula, dan derajat-derajat yang tinggi juga dengan ilmu. At-tafakkuru, tafakkur, memikir, fi, tentang ilmu, ya'dilu, membandingi, bisiyami, puasa. Wa mudarasatu, tadarus ilmu, belajar bersama, sinau bareng, membandingi bil qiyami, sholat malam. Bihi, dengan ilmu lah, yuta'u, ditaati, disembah Allahu Allah, tidak dengan kebodohan. Wabi, dengan ilmu pula yu'badu, Allah disembah. Wabi, dengan ilmu pula yuwahhadu, Allah ditauhidkan. Wabi, dengan ilmu pula yumajjadu, Allah diagungkan. Wabi, dengan ilmu pula yutawarra'u, dengan ilmu dipakai wirai, hati-hati benora kesandung barang haram. Wabi, dengan ilmu pula tu solu, disambung al-arhamu, sanak famili, paseduluran. Wabi, dengan ilmu yu'rafu, bisa diketahui al-halalu wal haram. Wahuwa imamun, ilmu adalah ibaratnya pemimpinnya, wal amalu tabi'uh, amal itu makmumnya. Ibarat ada jamaah, imamnya itu ilmu, makmumnya amal. Berarti amal harus ikut ilmu. Yulhamuhu, diberi ilham, inspirasi tentang ilmu, moro-moro iso paham, ngaji didik paham. Siapa sih yang mereka diberi ilmu itu? As-su'ata, orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia. Tondone wong selamat paham ilmu. Wa yuhramuhu, dia halang-halangi dari ilmu al-asqiya, orang-orang yang bakal ciloko. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alu, kita mohon Allah kepada Allah Ta'ala husnat taufik. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.